Halo, nama saya Tegar Yudi Anugrah, saya dari kelas 12 MIPA 4. Untuk mengetahui terjadinya korosi pada besi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Landasan teori. Besi adalah logam yang berasal dari biji besi tambang yang digunakan untuk kehidupan manusia sehari-hari, dari yang bermanfaat hingga yang merusak dalam tabel periodik. Besi mempunyai simbol Fe. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Alat dan bahan. Untuk alat dan bahan dari percobaan kali ini yaitu yang pertama kita membutuhkan 9 gelas plastik. Dan bahan-bahannya yang pertama kita membutuhkan ada air laut, ada dan yang terakhir kita membutuhkan air mendidih. Langkah percobaan. Sekarang kita mau mulai percobaan nih. Nah, sekarang kita udah mulai buat percobaan korosi. Langkah pertama, siapkan 9 gelas air mineral berilah label ABCDEFGHI. Sudah. Oke, ini adalah gelas-gelas yang sudah saya siapkan, yang sudah dilabeli dari A sampai J. Kedua, siapkan paku dan amplaslah. Amplas, kita siapkan amplas untuk mengamplas pakunya. Kita siapkan amplas, kita amplas pakunya. Oke, ini adalah paku yang sudah diamplas. Bisa dilihat, ini adalah paku yang sudah diamplas. Beri perlakuan pada paku A, masukkan air laut dan paku lalu tutuplah rapat-rapat. Untuk selanjutnya kita siapkan gelas yang berlabel A. A itu kita menggunakan air laut, siapkan gelas. Seperti ini tampilannya. Beri perlakuan pada gelas B, masukkan larutan gula dan paku lalu tutup rapat-rapat. Oke, yang kedua kita membutuhkan gelas yang berlabel B atau larutan gula. Ini adalah B atau larutan gula. Beri perlakuan pada gelas C, masukkan larutan sabun dan paku lalu tutup rapat-rapat. Selanjutnya kita siapkan gelas yang berlabel C, yaitu larutan sabun. Ini adalah C. Beri perlakuan pada gelas D, masukkan cuka dan paku lalu tutup rapat-rapat. Selanjutnya kita siapkan gelas yang berlabel D atau cuka. Siapkan cuka dan gelas berlabel D. Beri perlakuan pada gelas E, masukkan Sprite dan paku lalu tutup rapat-rapat. Siapkan gelas yang berlabel E atau Sprite. Lalu kita siapkan Sprite. Udara tidak masuk. Beri perlakuan pada gelas F, masukkan teh dan paku lalu tutup rapat-rapat. Selanjutnya kita siapkan
gelas yang berlabel F atau teh, dan kita siapkan teh. Setelah sudah, Beri perlakuan pada gelas G. Masukkan minyak tanah dan paku lalu tutup rapat-rapat. selanjutnya kita siapkan gelas yang berlabel G atau minyak tanah. Kita siapkan gelasnya, dan jangan lupa kita siapkan minyak tanahnya. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita siapkan gelas yang berlabel H atau susu. Siapkan susu. Lalu Beri perlakuan pada gelas H. Masukkan larutan susu dan paku lalu tutup rapat-rapat. kita siapkan gelas yang berlabel I atau air mineral dengan suhu normal. Kita siapkan air mineral dengan suhu normal. Lalu kita masukkan paku ke Beri perlakuan pada gelas I. Masukkan air mineral suhu normal dan paku lalu tutup rapat-rapat. Selanjutnya kita siapkan gelas bening yang sudah dilabelin J atau air mendidih. Kita siapkan paku. Masukkan ke dalam gelas. Beri perlakuan pada gelas I. Masukkan air mineral suhu normal dan paku lalu tutup rapat-rapat. Oke teman-teman, ini adalah gelas-gelas yang sudah diisi oleh air-air dari A sampai J. Dan gelas ini sudah dilabelin. Jangan lupa kita tunggu sampai 14 hari. Lalu nanti saya akan memperlihatkan bagaimana perkembangan setiap 2 hari sekali. Pembahasa. Larutan garam. Garam merupakan elektrolit. Konsentrasi elektrolit yang tinggi dapat meningkatkan kecepatan aliran elektron sehingga laju korosi meningkat. Hal inilah yang menyebabkan paku pada gelas A berkarat. Larutan gula. Paku yang diletakkan pada air gula mengalami korosi dikarenakan larutan gula mengandung oksigen dan air sehingga menyebabkan terjadinya korosi meskipun air gula bersifat netral. Larutan sabun. Air sabun memiliki pH lebih dari 7 yang bersifat basa. Hal ini membuat proses perkaratan lebih lama terbentuk. Cuka. Cuka merupakan asam, korosi yang terjadi pada kondisi asam. Karena adanya reaksi reduksi tambahan yang terjadi pada katoda, reaksinya yaitu 2H+, plus 2N- menghasilkan H2. Adanya reaksi reduksi tambahan yang terjadi pada katoda, inilah yang menyebabkan lebih banyak besi yang teroksidasi, sehingga kecepatan korosi yang terjadi pada permukaan besi semakin besar. Namun, pada percobaan yang saya lakukan, hanya menggunakan cuka dapur, atau CH3COOH yang merupakan asam lemah, serta konsentrasi asam dapur yang terbilang sangat rendah sehingga kurang berpengaruh pada kecepatan reaksi korosi yang terjadi. Sprite. Sprite merupakan larutan yang bersifat asam karena memiliki pH kurang dari 7, di mana larutan asam akan mempercepat proses korosi. Tetapi pada kondisi ini, paku justru tidak mengalami korosi. Hal ini disebabkan asam yang terkandung dalam Sprite tidak bereaksi langsung dengan O2, yang mana dapat mempercepat korosi. Larutan teh. Teh memiliki pH sekitar 6 yang bersifat asam. Pada suasana asam, yaitu pH-nya kurang dari 7. Reaksi korosi besi akan lebih cepat sebagaimana reaksi reduksi oksigen dalam suasana asam. Lebih cepatnya ditandai dengan potensial reduksinya lebih besar dibandingkan dalam suasana netral maupun basa. Minyak tanah. Penggunaan minyak tanah dapat menghambat korosi karena minyak tanah dapat menghambat kontak langsung antara besi dengan oksigen dan air, sehingga korosi tidak akan terjadi. Larutan susu. Paku yang diletakkan dalam larutan susu tidak mengalami korosi, bahkan terlihat masih sangat bersih. Hal ini disebabkan karena susu tidak mengandung oksigen. Air bersuhu normal.
Berdasarkan nilai potensial reduksi standarnya, besi atau Fe memiliki E0 sebesar min 0,44 volt, sedangkan oksigen dan air memiliki E0 sebesar plus 0,401 volt. Jika besi bereaksi dengan oksigen dan mengalami kontak langsung dengan air, maka besi akan mengalami oksidasi. Dan oksigen mengalami reduksi melalui serangkaian reaksi, maka akan dihasilkan Fe2O3 H2O yang dikenal dengan karat. Air mendidih. Air yang mendidih dapat menyebabkan korosi, namun tidak secepat air biasa. Hal ini disebabkan air yang mendidih memiliki kadar oksigen yang terlarut semakin berkurang akibat pemanasan. Apakah pada tabung berisi paku berkarat terdapat oksigen dan air? Apakah pada tabung tempat paku tidak berkarat tidak terdapat oksigen atau air? Iya, tabung yang berisi baku berkarat terdapat air dan oksigen. Nah, oksigen dalam air merupakan oksidasi pada logam besi, sehingga membentuk ion Fe2+. Kemudian elektron bergerak ke permukaan logam besi lainnya yang bertindak sebagai katoda. Elektron pada katoda tersebut mereduksi oksigen pada besi. Hasil oksidasi tersebut akan membentuk lapisan oksida besi, yaitu Fe2O3 H2O yang bersifat merusak berpori dan rapuh yang kita kenal dengan karat besi. Pertanyaan kedua, iya, tabung tempat paku tidak berkarat, tidak terdapat oksigen dan air. Contohnya minyak tanah. Penggunaan minyak dapat menghambat korosi, karena minyak dapat menghambat kontak langsung antara besi dengan oksigen dan air, sehingga korosi tidak akan terjadi. Kesimpulan, dari hasil praktikum tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa paku yang tidak mengalami korosi terjadi pada paku pada larutan susu, minyak tanah, dan larutan sabun. Hal ini bisa terjadi karena tidak ada kontak langsung antara oksigen dan air, serta plastik merupakan pencegahan agar tidak terjadi korosi. Kemudian dari praktek tersebut dibenarkan bahwa salah satu faktor korosi adanya kontak antara udara dan air. Agar tidak terjadi korosi pada besi, jangan sampai besi terkontaminasi dengan air atau larutan yang dapat menyebabkan oksidasi, sehingga besi dapat berkarat. Jika kita menghindarkan besi dari air, maka besi tidak dapat bereaksi dengan oksigen yang dapat membuatnya berkarat.